Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali sahabat konsep kehidupan channel. Sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara di mana saja berada, kita masih berbicara atau membahas seputar polemik nasab. Sahabat, sungguh mengerikan ya, bahwa Ba'alawi yang kita tahu dan kebanyakan orang sebelumnya memuja, mencium tangannya, mendamba-damba, menghormati, mengagungkan, ya. Bahkan sampai menyium kakinya, ya. Bahkan sampai berebut bekas makan dan minumnya, ya. Sampai bahkan bekas keringat, ngelap keringatnya dibeli mahal, ya. Memuja-muja yang tidak tahu dengan akhlak dan tabiat mereka sudah ditunjukkan seperti manusia apa, akan tetapi para muhibin masih tetap tidak terpengaruh oleh akhlak dan perilaku para habaib itu, ya. Dan barangkali Allah pun murka, ya, Allahu alam, ya. Sehingga Allah beri peringatan agar mereka kembali ke jalan yang benar, dan dibongkarlah, ditunjukkanlah kemunafikannya, keburukannya kepada manusia, ya, kepada umum, agar jangan seperti itu, ya, agar tidak melakukan hampir syirik, ya. Itu hampir syirik, ya. Sebab kita tahu bahwa kita hanya boleh sujud kepada Allah. Kita boleh menyembah hanya kepada Allah. Kita pun boleh membungkukkan diri kita hanya kepada Allah saat ruku, ya. Akan tetapi pada akhir-akhir ini penghormatan itu kayaknya berbalik kepada para habaib, kebanyakan orang-orang mukibin itu, ya. Allah bahkan direndahkan, disepelekan, ya. Tidak ibadah pun masuk surga, berarti kan menyepelekan Allah, kan? Maksiat pun masuk surga bila mencintai. Nah, itu kan kalimat-kalimat seperti itu kan merendahkan, ya, Allah. Astagfirullahaladzim. Ya sahabat, alhamdulillahirabbil alamin, terbongkar sudah semua keburukan, semua kebatilan, dan mudah-mudahan keburukan dan kebatilan ini memang akan hancur dari muka bumi ini, ya. Kita berharap dan mari kita membantu, ya, saling bahu, saling membantu untuk hancur dan leburnya kebatilan yang saat ini merusak kehidupan beragama kita. Sahabat di mana saja berada, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak ini penuturan dari Mbah Setu, ya. Penuturan dari Mbah Setu tentang keburukan dan perilaku para habaib, disebut satu-satunya, ya. Siapa-siapa saja dan bagaimana. Dan mudah-mudahan ini akan menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita ke depan. Baik sahabat, ayo kita simak penuturan dari Mbah Setu ini. Selamat menyimak. Benar-benar semuanya adalah murni dari hati sanubari, menghendaki bahwa kedamaian untuk bangsa ini, menghendaki Islam akan kembali kepada terarah. Kalau dulu mereka ulama-ulama itu, mereka para habaib itu memang berdakwah, dakwahnya juga nyata dan lain sebagainya. Tapi yang sekarang ini yang didakwahkan oleh mereka karena mereka jahil, karena tadi mereka tuh sudah punya anggapan, tadi salah menafsirkan ayat Al-Quran bahwa mengatakan bahwa nasab lebih utama dari ilmu. Ini sudah
Sudah inilah yang membuat mereka tidak mau mencari ilmu. Akhirnya begitu kasus ini ada, ya akhirnya meminta orang-orang ulama-ulama yang ada yang masih membela mereka tadi semua ya. Ya itu pun ada kaitan, yang satu punya menantu Habib ya tadi semua. Ini kembali adalah masalah kepentingan. Maka masuk akal lah kalau seandainya, itulah makanya manusia namanya. Manusia itu selalu ada sisi manusianya, membela karena kaitannya ada pernikahan, ada tadi itu punya menantu Habib dan lain sebagainya. Jadi menurut saya ya wajar kalau mereka membela itu semua tadi ya. Tapi kalau menurut saya bukalah wawasannya, kemudian kalau tidak juga kita akan hancur negara ini kalau kita biarkan tadi semua ya. Kemudian Habib Muhdar tadi juga sama. Sebetulnya banyak dari kalam-kalam mereka yang menurut saya ini mustahil. Bagaimana mungkin tadi semua Duriat Rasul ngajak perang dengan umat baginda Nabi tadi semua. Tadi. Makanya istilah Habib dulu itu sebetulnya Habib itu adalah orang yang mencintai, dicintai. Dia mencintai yang bukan Habib, dan yang bukan Habib mencintai Habib dulu itu. Jadi istilah Habib itu bukan pada satu pihak, tapi begitu saling cinta mencintai, itulah Habib sebetulnya. Istilah Habib itu ada pada orang yang saling cinta mencintai tadi semua. Ini bagaimana mungkin tadi semua, bahkan sebaliknya adalah seolah-olah dengan pemaksaan, pemintaan tadi semua. Dari 4 dari kiai yang hadir ke saya, yang satu bilang saya udah 40 jutaan mah ada bah. Ada yang bilang satu lagi saya adalah kali katanya 50 juta tadi semua. Dan semua hampir 4-nya, bayangkan dari 4 kiai yang datang 4-4-nya korban tadi semua. Nah inilah sesungguhnya harus difahami oleh semua. Mungkin kiai-kiai besar di PBNU tidak pernah merasa diminta oleh mereka, tapi kan tadi semua. Tapi coba dengarkan video-video dari dakwah mereka, ngeri sebetulnya. Kepada Kiai Miftah, kepada Kiai Sultan Makmun, coba dengarkan bagaimana mereka berdakwah itu. Misalnya bab ilmu tadi semua, mereka membalikan al-habib warasatul anbiya, sementara aslinya al-ulama warasatul anbiya. Ada lagi hadis mengatakan bahwa orang Arab Habib itu di atas orang lokal. Padahal Nabi bersabda, "An-nasu li Adam wal Adam anit turab, la fadla li arabiyyin ila zamin, wa la fadla li aswad ila al-ahmar illa bitaqwa." Jadi sesungguhnya secara zatnya pun Allah sudah menyatakan sama sesungguhnya. Tapi tadi karena mereka itu menganggap mereka itu, karena dulu sebetulnya dimulai zaman Senokor Gronyo, bahwa kelas atas adalah bangsa Belanda, kemudian kedua adalah kelasnya bangsa Arab, yaitu para habaib tadi, yang ketiga adalah bangsa Cina, yang keempat barulah pribumi yang disebutkan dengan Irlander tadi semua. Kita ini memang dari dulu adalah Irlander tadi semua. Kita ini sudah dihina oleh semua bangsa-bangsa tadi semua. Padahal bangsa kita inilah tidak ada bangsa sehebat bangsa Indonesia. Dari ujung ke ujung adalah kerajaan. Kita ini adalah darah-darah biru sebetulnya. Dibandingkan Arab, bukan siapa-siapa Arab itu. Mereka hanya adalah bangsa jahiliyah. Mereka yang tahunya adalah membunuh, saling membunuh untuk mendapatkan makanan. Tapi bangsa kita, bangsa yang beradab tadi semua. Ya. Tapi sekarang dengan datangnya mereka, bangsa kita pun dibuat mulai tidak beradab tadi semua ya. Dari komen yang dibuat ke saya, oh, ya Allah ya Karim, tapi nggak apa-apa tadi semua. Karena siapapun, maka inilah sebetulnya kenapa baginda Nabi bersabda, kalau engkau mencinta, mencintalah karena Allah. Kalau engkau membenci, membencilah karena Allah. Karena Allah dan Rasulnya lah kalian mencinta. Maka juga percayalah tadi semua ya. Janganlah kata Nabi engkau mencinta, terlalu mencinta. Karena pada saat engkau adalah, karena nanti engkau tidak akan konsekuen. Karena pada saat seseorang itu sudah mencinta, orang mencinta pada seseorang, 99 keburukan, maka tetap adalah baik tadi semua. Maka saya pernah membuat tafakur tentang lalat dan lebah tadi. Lebah adalah binatang yang suka diperlambangkan. Kenapa dalam surat Al-Quran ada surat An-Nahl, An-Nahl tadi semua ya. Jadi tentang kehebatan lebah tadi semua. Lebah sebuah makhluk yang selalu berpikiran positif. Di dalam sumutnya itu punya 2 tanduk dia, dan tanduk itu hanya tahu kebaikan. Maka lebah itu pada saat dia terbang, yang dicari hanya bunga. Dia hinggap di bunga tanpa melakukan kerusakan. Itulah lebah dari semua. Walaupun ada satu bunga di hamparan kotoran, lebah itu hanya hinggap di bunganya. Berbeda Allah ciptakan adalah lalat. Dan lalat itu tidak mengerti, juga sama memiliki sungut, dan bentuknya mirip dengan lebah. Warnanya hitam,
Dan dia selalu, begitu dia terbang, yang dia tahu adalah keburukan. Maka dia walaupun ada hamparan kebun bunga, ada sekepal tai kotoran binatang di bawahnya, maka lalat itu hanya hinggap di situ. Nah inilah sesungguhnya adalah perilaku makhluk juga sudah menunjukkan kepada kita. Maka inilah, maka sungguh aneh kalau seandainya orang yang mau duriat Nabi, lebah saja yang pada saat dia terbang itu kalau memang di dadanya itu penuh dengan rahmat dan kasih sayang, maka dia akan hanya melahirkan kebaikan dan kebaikan tadi semua ya. Kemudian juga siapa nih kalau saya sampaikan adalah Habib Lutfi bin Yahya. Ini orang saya adalah muhibbinnya. Dan saya adalah selalu berusaha sampai nginap di hotel-hotel di Solo, di Pekalongan, setiap acara sholawatan Habib Lutfi bin Yahya. Tapi memang orang ini lembut, orang ini baik, luar biasa dari semua ya. Tetapi, nah inilah kembali pada saat seseorang itu mengaku duriat, walaupun selembut Habib Lutfi bin Yahya sekalipun, tadi semua ya, tidak sadar melakukan kesalahan-kesalahan, mengaku, kita sudah tahulah, sampai beliau sengaja membentuk tim, restorasi makam, dan pengakuan makam-makam itu dibalwikan, ada makam palsu, ada kepala kerbau yang diakui juga, tapi kemudian kita juga tahu ternyata itu adalah bisnis makam dari semuanya, sampai berkarung-karung uang yang distorkan, sahabat ya. Tolong pahami ini semua ya. Jadi inilah pada saat seseorang itu mengaku nasab pada baginda Nabi, tubuhnya akan menolak dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan pemikiran, tadi semua akan keluar. Jadi walaupun kita nggak merobohkan, dia akan roboh sendiri kok. Tadi semua. Dulu ada anekdot tadi semua ya, dikatakan oleh seorang presiden Amerika pada saat Pak Habibie membuat CN235 tadi semua. Pada saat CN235 dibeli oleh Irak tadi semua. Tiba-tiba dilihat dari jauh, dia bilang, "Oh, ini kayaknya pesawatnya aneh nih." Dilihat, "Oh, itu CN235." Pas mau ditembak, jangan ditembak. Katanya, itu pesawat nanti jatuh sendiri. Itu hinaan orang kepada Indonesia. Tapi artinya yang dimaksud adalah pada saat seseorang itu ada berbuat buruk, maka dia akan jatuh dengan sendirinya sesungguhnya. Maka kita ini udah jadikan penghinaan bangsa-bangsa lain tadi semua ya tadi. Nah, inilah yang harus kita pertahankan. Kebanggaan bangsa ini adalah bagaimana kita harus mendidih merah putih pada tubuh kita. Tadi ya yang harus kita kembalikan, bangkitkan. Kemudian juga Habib Lutfi adalah membuat kisah palsu tentang sejarah pendirian NU tadi semua ya. Tadi semua dengan mengatakan bahwa yang memiliki memprakarsai adalah pendirian NU adalah Sayyidina Khalil Bangkalan dan juga adalah termasuk Habib Hashim adalah ayahandanya ya. Tetapi adalah fakta, adalah sejarah tidak demikian tadi semua, karena buktinya 2 tahun kemudian mereka mendirikan Robito Alawiyah yang artinya bahwa mereka adalah bukan NU, karena memang tidak mungkin masuk NU apalagi memiliki ide untuk mendirikan NU dari semua sahabat ya. Jadi kita ini harus benar-benar cerdas dari semua ya. Makanya saya bilang tadi ini kadang-kadang kalau cuma kastrol doang nggak duduk makanya Abah mengajak ayo dari semua, ajakkan anak-anak kita sekolahkan, kita juga selain mondok juga kuliahkan tadi semua. Nanti kecerdasannya antara ayat-ayat Qur'aniyah dan ayat-ayat kauniyah itu sejalan tadi semua. Karena 2 ayat ini memang sejalan. Ayat Qur'aniyah dibuktikan dengan ayat-ayat kauniyah. Maka sesungguhnya bagi mereka-mereka yang sudah mengecap pendidikan lebih tinggi, memahami sejarah, akan lebih mudah memahaminya. Nah ini yang lebih celaka lagi adalah tadi yang Habib Rizik bilang, kaum-kaum fundamentalis ini, kaum-kaum mereka yang bodoh ini. Doktrin, nah itu sebetulnya inilah korbannya hari ini. Begitu banyak orang-orang yang bodoh, yang mati-matian membela Ba'alwi, karena satu, ilmu pondoknya nggak cukup, kemudian ilmu sekolahnya juga nggak ada tadi semua. Nah itulah yang mudah didoktrin tadi semua ya. Nah apalagi tentang lebih ini merubah silsilah thariqat ya, ini Habib Lutfi. Saya menemukan di thariqat Sajiliyah beliau sempat memasukkan Sayyidina Khalil Bangkalan. Kemudian di thariqat Qadiriyah Naksabandiyah juga ada memasukkan beberapa nama Habib di dalamnya. Ini kan sesungguhnya aneh bin ajaib. Sebetulnya aneh memang Ba'alwi ini. Dulu Habib Utsman bin Yahya adalah tadi seolah-olah kakek buyutnya Habib Lutfi bin Yahya kan menolak sebetulnya. Itulah dengan kitab Manhajul Istiqomah Fiddini Wassalamah itu
sebetulnya adalah mengatakan perjuangan para pahlawan itu gurur, dan torikot mereka pun adalah gurur dari semua. Itulah kenapa sampai adalah seluruh pasukan bekas yang di bawah Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Teguh Umar dikejar-kejar, dibunuh ulama-ulamanya karena dari hanya satu kitab Manhajul Istiqomah tadi semua ya. Dan itu kitabnya sekarang masih ada, bisa dibeli lagi di Shopee. Tapi coba Anda baca halaman 21 sampai halaman 24 tadi semua ya. Nah, inilah kelucuan bangsaku tadi semua ya. Jadi pada saat inilah ya yang aneh. Kemudian Habib Lutfi sendiri menjadi seolah presiden dari mursyid sedunia, seolah-olah gitu kan tadi. Dulu ditolak tadi semua. Tetapi pelan-pelan dimasukin silsilah ke dalam tiap-tiap thariqah, itu dimasukin Habibnya. Sebagaimana di makom para wali Ampel tadi semua, di Gresik ya, di Demak tadi semua, itu juga sudah muncul. Sekarang adalah Ba'alwi dimakamkan tadi semua. Nanti tujuannya apa? Biar mereka berkata nanti, karena sekarang kita belum mutlak dikuasai oleh mereka, tapi tandanya adalah mengarah ke sana. Ya, itu sebetulnya pergerakannya dari mulai Habib Utsman bin Yahya, pergerakannya menggunakan Senokor. Karena kita ini jangan lupa, dulu itu kita dijajah oleh Senokor oleh Belanda tadi semua, sehingga persatuan mereka itu sahabat begitu kental tadi semua ya. Nah, itulah kenapa Habib Utsman bin Yahya ini mendapatkan salib kepala singa tadi semua ya. Karena jasanya membuat fatwa yang membuat Belanda merasa benar untuk membunuh para ulama-ulama dari semua ya. Nanti insya Allah malam nanti saya akan bahas tentang bagaimana Pahlawi ini adalah mengancam NKRI, kemudian Pancasila dan Garuda Pancasila tadi semua ya. Ini ya biar dipahami tadi semua, biar kita ngerti, biar kita cinta tanah air ini, biar kita bagaimana membayangkan orang tua kita berdarah-darah, bagaimana pada saat Rodi zaman Denles, bagaimana Romusa pada saat zaman Jepang, tadi semua hanya ulama sekelas Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari lah yang melawan. Karena saya tidak melihat saat itu, bahkan saat zaman pergerakan itu pun nggak ada saya lihat siapa Ba'alwi itu. Makanya mantap, sampai hari ini nggak ada di makam pahlawan yang bernama Marga Ba'alwi dari semua, kecuali sekarang pahlawan diaku diba'alwikan dari semua. Padahal Imam Bonjol dulu difitnah, sekarang diaku Ba'alwi. Dulu Pangeran Diponegoro difitnah, sekarang diaku Ba'alwi. Dulu torikot mereka adalah difitnah sebagai torikot gurur, torikotnya adalah orang-orang yang sesat. Tapi sekarang adalah dipegang oleh Habib Lutfi dengan Jatman. Tapi silsilahnya pelan-pelan dirubah. Ini saya bilang tadi, bahwa orang yang mengaku duriat pada orang mulia, tadi semua, ya tadi saya belum selesai baca kitabnya itu. Tadi semua adalah nanti tubuhnya sendiri akan menolak. Walaupun mulutnya dia mungkin ada lewat yang dengan mulutnya, ada lewat dengan perkataannya, ada lewat dengan perbuatannya, lewat dengan akalnya, pikirannya. Pokoknya dia tetap menunjukkan, aku bukan. Kata dia sendiri, aku bukan. Gitu kan tadi. Ini pahami ya. Jadi hati-hatilah mengaku nasab kepada siapapun. Itulah maka kenapa Allah melarang Nabi Muhammad kepada Zaid bin Harisah menjadi Zaid bin Muhammad, akhirnya ditegur oleh Allah. Sampai Nabi bersabda, siapa yang mengaku duriat pada seseorang? Inilah sebetulnya neraka yang sedang terjadi, yang harus dipahami ya tadi semua ya. Jadi sebenarnya kembali kata saya bahwa nasab Ba'alwi ini dibatalkan oleh Ba'alwi sendiri tadi semua. Nah ini tadi, maka karena banyaknya ada yang asli, ada yang palsu, barangkali, nah itu tadi semua. Ini harus di-QC ulang tadi semua ya. Tadi semua. Masa ini zaman QC sekarang, di pabrik pun ada segala apa di-QC ya. Jadi kemudian dan banyak lagi lah kebohongan dari kitab yang dikarang oleh klan mereka. Ada yang Kiai Ihya, Nur Ihya sudah membahas tentang 502 kisah-kisah khurafat yang sengaja dibuat. Nah ini semua ya, kisah khurafat yang berseberangan dengan spirit Islam, dengan spirit as-sunnah baginda Nabi tadi semua. Jadi mereka mengakui zat yang mulia. Padahal Quran mengatakan, Allah sudah mengatakan walaqad karomna bani Adam, artinya di mata Allah sama semua. Bahkan baginda Nabi pun dikatakan kul dari inna anna basyarun mislukum, anna basyarun kul tadi. Jadi katakan bagi Muhammad pun adalah tubuhnya basyar dari semua ya. Jadi artinya secara zat sesungguhnya adalah manusia itu sama dari semua ya. Jadi tidak ada mereka itu yang membuat derajat itu Belanda dari semua, bukan baginda Nabi dan bukan Allah dalam Al-Quran. Dan baginda Nabi pun sudah menolak an-nasu li ada wal ada maniturab la fadla li arabiyyin ila azamin dan illa bitaqwa dari semua. Jadi ya
pahami. Jadi tentang feodalisme, mereka mengakui zat yang lebih mulia dan lain sebagainya. Wah, banyak lagi. Saya tempoh hari udah buat 160 apa yang didakwah mereka, yang dari kitab itu adalah maka dakwah mereka itu sesungguhnya tidak pernah mengagungkan Rasulullah, tidak pernah mengagungkan sahabat. Itulah tadi semua. Bahkan Rasulullah dihina dengan maki muqaddam tadi semua, dengan mi'rajnya yang 70 kali. Coba tolonglah kiai-kiai itu dengar itu tadi semua. Apa nggak sakit tadi semua? Sampai seolah-olah Rasulullah itu dianggap kecil oleh Faqih Muqaddam tadi semua, ya. Habib Zain dikatakan bahwa dia itu adalah lebih hebat dari Imam Syafi'i. Kemudian dikatakan Habib Abu Bakar itu lebih hebat itu Abu Qadir dan lain sebagainya. Masih banyak penghinaan mereka kepada ulama-ulama kita, bahkan menghina kepada Rasulullah. Ini tolonglah kepada kiai-kiai ya. Kalau yang bodoh sih saya sih nggak peduli tadi semua ya. Walaupun mereka kasih komen yang buruk kepada saya, terima kasih masukan-masukannya tadi semua. Dan buat teman-teman yang memberikan komen ya, mohon maaf ya, mohon maaf. Jadi saya tidak bisa memberikan jawaban karena kami semuanya sebetulnya saya hanya live, yang menyiarkan adalah tim admin saya tadi semua. Jadi saya nggak tahu kalau ada jawaban dan ada pertanyaan dan lain sebagainya. Itu hanya bagian-bagian aja yang dikirimkan ke saya tadi semua. Yang komen baik terima kasih, komen buruk juga terima kasih. Intinya bahwa Abah menyampaikan kebenaran. Sekali lagi, jangan menuduh adalah memecah belah umat. Karena ini sudah terjadi. Jadi Abah itu naik setahun setelah kasus ini ada. Karena melihat kasusnya semakin dalam, maka Abah turun tangan. Tadi semua ingin menyampaikan. Maka melihat sisi dari dua sisi. Dan juga kepada Wali Songo yang juga sama. Nah tadi semua ya, budaya-budaya Balwi ini jangan ditiru. Karena saya melihat kalau ada kegedean dari PWI juga kelihatan kayak Habib baru gitu kan. Jangan sampai PWI juga menjadi Habib baru. Nanti kalau seandainya budaya ini kalian ambil, yang ada bedanya kalian dengan Balwi tadi semua. Justru kita ini adalah dari awal sudah baik, orang tua kita tidak pernah mengaku karena memang tidak pantas menisbatkan mengakui seseorang pada dilihat yang mulia karena tidak mudah membawanya. Baik sahabat, seperti itulah ya penjelasan dari Mbah Setu ya. Dengan jelas tadi dijelaskan bagaimana ya Lutfi bin Yahya, bagaimana Muhdor, bagaimana Rijik ya. Ya udah jelas lah, dan yang lainnya ya yang disebut tadi. Dan itulah ya. Kenapa Mbak Setu bercerita yang signifikan begitu? Karena beliau tahu dan mengenal, sangat mengenal. Bahkan beliau adalah tadinya mungkin Muhibin ya, yang dekat dengan Habib ya. Dan mungkin setelah tahu keburukan dan niatnya, maka dia keluar dan meninggalkannya ya. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatian dan kebersamaannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.